Barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu an. Al-qaidatur rabi'atu, kaedah yang keempat. Mala yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Kaidah yang keempat, mala yustaratu, perkara yang tak disyaratkan apa at-ta'arrudu. Kelewat ya? Al-qaidatu salisatu, kaedah yang ketiga. Mayushtarotu, barang yang disyaratkan apa at-ta'arrudu datang. Lahu kepada ma jumlatan secara global. Mesti niat secara universal aja. Kayak orang nyolatin jenazah kan. Saya sholatin ini mayit, kagak perlu namanya. Ya. Wala yustarotu, dan tidak disyaratkan apa tayinuhu, menentukannya, tafsilan secara spesifik. Idza ayyanahu, maka jika menentukan simanhu akan ma, dia tentukan secara rinci. Wa akhto'a, dan dia salah, dorro, maka berbahaya. Ya. Apa itu ta'yin? Ya. Suatu yang tidak mesti disebutkan secara spesifik, hanya cukup disebutkan secara global. Kemudian Anda sebutkan secara rinci, salah, maka itu masalah. Al-amsilatu, contoh. Minha, di antara amsila, nawal iktida'a bi Zaidin. Nawa, berniat seseorang al-iktida'a, berjamaah bi Zaidin, dengan Zaid. Ada orang ya usolli, dia niat sholat jamaah kepada Zaid. Ya. Usolli fardhoz zuhri arba'a rokaatin ma'muman li Zaidin. Makmum kepada Kang Zaid. Fabana, maka nyata siapa imam? Amron, si Amr, maka nyata imamnya Amr. Taunya imamnya bukan Zaid. Imamnya siapa? Imamnya Amr, ternyata imamnya bukan Zaid, tapi imamnya Kang Amr. Tuh. Imamnya adalah Kang Amr. Falam yasiha, maka tidak sah apa iktidauhu, berjamaahnya siman. Maka berjamaahnya nggak sah, ya. Urutannya tuh tidak langsung nggak sah, ya. Lam yasiha iktidauhu, tidak sah berjamaahnya. Artinya sholatnya nggak batal, jamaahnya kagak sah. Namun karena jamaahnya tidak sah bila dia mengikuti gerakan imam. Ya. Dengan menunggu gerakan imam. Ya. Kalau nggak nunggu kan boleh dipas-pasin. Kalau dipas-pasin kan boleh, tapi makruh. Ya. Kita tahu nih ternyata imamnya masalah nih baca Fatihah. Kita kadung udah sholat di situ kan kita terusin batal karena kita tahu imamnya. Udah kita mufaroko supaya nggak jadi fitnah. Kita pas-pasin nih bacaan kita, asal imam ruku kita ruku, nggak pakai nunggu dia. Nah, itu kan boleh, tapi makruh ya, dikasih fatus saja.
Lah kalau ini nunggu, ternyata dia udah, tapi imam belum, karena imam surahnya panjang. Padahal dia nggak jamaah, kan jamaahnya batal. Artinya dia ngikutin gerakan imam dengan menunggu imam, dan dia mengikuti gerakan imam, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena dia menghubungkan sholatnya dengan sholat imam tanpa ada medianya. Apa? Niat berjamaah. Kalau nggak pakai nunggu boleh ya. Ada orang sholat di rest area, ada orang sholat di stasiun, ada orang jalan-jalan keluarga di restoran, santri ya. Nanti pas jamaah, ujuk imam udah bisa baca Fatihah ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ngaco bacanya. Ar-Rahmanir Rahim. Udah hak jadi hak semua. Ngaco dah bacanya. Ya, mufarokoh wajib. Makmum yang tahu imam batal kan wajib mufarokoh. Ya. Kagak mufarokoh, diikutin aja gerakan imam. Nah, kalau dia menunggu imam maka batal sholatnya. Kalau enggak ya jamaahnya aja. Artinya dalam kasus ini orang berjamaah kan nggak mesti nyebutin nama imam. Yang penting Anda katakan aja secara universal Anda niat berjamaah. Ya, tidak disyaratkan dalam niat berjamaah Anda menyebutkan nama imam. Nggak perlu. Ya. Teradahan pakai disebutin nama imamnya. Salah, maka batal jamaah. Jamaahnya batal. Oh. Namun dikecualikan istisna. Jika menyebutkan namanya dan salah, tapi mendampingi dengan isim isyarah. Usolli fardhu zuhri arba'ar raka'atin ma'muman li Zaidin hada. Pakai hada tuh. Li Zaidin hada. Jaid yang ini. Saya niat jadi makmumnya Kang Jaid yang ini. Maka sah. Kenapa? Kenapa sah? Karena dalam bab ibadah ya, idza ta'aradatil isyaratu wal ibarah quddimatil isyaratu alal ibarah fil ibadah. Fil ibadah wal munakahah ya. Saya nikahkan putri saya Indun ya. Padahal yang kawin mah Jenab. Mungkin aki masalah ya. Saya nikahkan putri saya Indun padahal yang pakai baju pengantin si Jaid itu nggak sah. Tapi ketika dibilang saya nikahkan putri saya yang Indun, yang itu pakai yang itu sah tuh. Karena ada isim isyarah. Ya. Atau orang ngeledek nikahin janda. Saya nikahkan ya. Saya nikahkan putri saya Indun saya nikahkan putri saya yang ini yang perawan. Nah, padahal itu janda. Sah. Kenapa? Karena ada yang ini, ada isim syarat. Tapi kalau dalam bab jual beli, quddimatil ibarah alal isyarah. Misalnya, saya jual kepada Anda kuda ini. Padahal yang dijual kambing. Padahal yang dijual kambing. Tapi bilangnya saya jual itu kahadal parosa. Aku jual kepadamu kuda ini.
Pabana gonaman, ternyata yang dijual kambing. Tuh. Maka jual belinya batal. Li'annahu, kenapa lam yasiha? Li'annahu, karena sesungguhnya man yanfi, menafikan al iktida'a berjamaah bi amrin, dengan kang amr. Tuh. Ketika dia menyatakan dalam niatnya bermakmum kepada Zaid, ternyata makmum imamnya adalah Amr, maka secara otomatis niat jamaahnya kepada Zaid itu menafikan, meniadakan berjamaah dengan Amr. Kenapa dia nafikan? Biniatihi, dengan niatnya man al iktida'a berjamaah bi Zaidin, dengan Kang Zaid. Fakana, namun adanya dia itu muktadian, maka adalah dia itu muktadian berjamaah bi amrin, dengan amr, bila niati, tanpa niat. Artinya dia rubutu sholatihi bi sholatil ghair. Ya, sedangkan jamaah kan rubutu sholatil ma'mumi bi sholatil imami. Tarifnya jamaah. Sholat jamaah itu kan menghubungkan rubutu sholatil ma'mum, menghubungkan sholat ma'mum bi sholatil imam. Ketika Anda niat kepada Zaid, itu kan Anda merubutu sholatika bi sholatil ghair, yang bukan wapil jamaati, dan dalam berjamaah la yustarotu ta'inul imami, tadi sarankan menentukan imam. Lalunya teradahan pakai nentuin imam. Wa inama yustarotu, hanya saja disyaratkan pihak pada jamaah niatul jamaati la goiru. La goiru itu adat kosor, sama kayak pakot. Hanya saja disyaratkan padanya niat jamaah, la goiru, tidak selainnya. Artinya hanya disyaratkan niat jamaah secara universal aja. Minha, diantara contoh lagi, nawas sholata, seorang niat sholat. Seorang niat sholat jenazah ala Bakrin, atas Bakar. Usolli, ya, ala mayyiti Bakrin. Aku sholat atas mayitnya Bakar. Usolli sholatal janazati ala Bakrin, atas Bakar. Fabana, maka nyata mayitnya Khalid, dan Kang Khalid tahunya beritanya salah. Yaki matanya kotok baca pengumuman bendera kuning, dia kata Bakar, tahunya Khalid. Au ala rojulin, atau atas laki-laki. Ya. Usolli sholatal janazati, ya, atas alal mayyiti, ya, ala hadal mayyit. Paban namroatan, makanya tamayitnya perempuan. Au aksihi, atau lawanannya, niat sholat jenazah perempuan, nyatanya laki, lam tasiha, maka enggak sah sholat jenazahnya. Kenapa? Orang nggak mesti ditentuin nama jenazahnya, lu tentuin. Wapi sholatin, dan di dalam sholat, maksudnya sholat jenazah. La yustarotu, tadi syaratkan ta'inul mayyiti, merincikan mayit. Watakti, dan cukup piha di dalam sholat jenazah. Niatus sholati alal mayyiti, niat sholat atas mayit. Cukup, nggak usah pakai ditentuin siapa-siapa orangnya. Nah. Makanya orang kan bang, kalau nyolatin jenazah korban tsunami, kudu disebutin namanya atu-atu. Lah global aja, ya.
usolli ala jami'i mauta qaryati kadza al-ghaibina al-muslimin arba'a takbiratin fardol kifayah atau fardon lillahi ta'ala. Saja ku sholat atas seluruh mayit yang meninggal di kampung anu gitu. Minha diantara contoh man sholat ala mauta, orang yang menyolati atas beberapa jenazah. Boleh nggak nyolatin jenazah sekaligus? Boleh ya, banyak riwayat hadisnya ya, bisa dibaca. Bahkan ada kasus ya di Majmu' tuh ketika mensolatkan banyak jenazah, ada satu orang inkar. Kemudian Abdullah bin Abbas bilang, hadhihi sunnah, ini boleh sesuai dengan ajaran Rasulullah. Barang siapa yang sholat atas beberapa jenazah, memang ini jadi emang secara madhab fikih yang lebih afdol itu secara syafi'i disolatin satu persatu. Ada 2 jenazah masuk satu masjid. Memang secara konstitusi fikih lebih afdol disolatkan satu persatu memang. Tapi kan problemnya sekarang ini, kalau jenazah pertama udah disolatkan, maka nguburin. Artinya berkonsekuensi saat nyolatkan jenazah yang kedua jumlahnya sedikit. Padahal sholat jenazah itu sangat berkait dengan jumlah. Semakin banyak yang doain, semakin dapat jaminan ampunan Allah. Kan rumit ya. Bagusnya satu-satu, cuman ketika dipraktekkan satu-satu, maka kelompok keluarga pertama hilang. Kan rugi ya. Sedangkan kelompok jenazah keluarga yang kedua ngikut sholatin jenazah pertama. Nah, ini fenomena fikih kayak kemarin ya. Dalam kasus kemarin memang diputuskan secara kaul mu'tamad, orang boleh menyetubuhi istrinya dengan membayangkan perempuan lain. Tapi kalau itu sampai boleh, itu kan merusak saraf otak taunya. Artinya ada beberapa fakta yang memang harus berubah ya. Artinya udah sholatin aja sekaligus. Emang jenazahnya udah ada dua-duanya biar mereka semua dapat jumlah yang sama. Yang lebih parah nih, yang lebih parah emang ustadznya nyolatin dari diundang keluarga yang pertama ya. Udah gitu ngundangnya pakai talqin lagi. Akhirnya sholat yang kedua nggak ada ustadznya. Kan kacau jadinya. Wah repot tuh, repot. Udah ngikut aja nyolatin sekaligus boleh. Ya. Sekarang bagaimana kalau dia nyolatin sekaligus? Ya udah usolli ala hadhil mauta. Nggak usah tahu bilangannya berapa, orangnya siapa, nggak usah. Ya udah banyak nih, ada 4, ada 5 korban kecelakaan satu keluarga, sholatin sekaligus. Kalau satu keluarga enak tuh ya. Jadi semuanya ada tuh, ganti yang pertama kan tetap nyolatin ya. Nah, artinya masih bisa ngikutin yang paling Nah, kalau beda keluarga tuh rumit tuh. Ya. Nah, bagaimana cara nyolatinnya? Nah, yang laki-laki yang deket imam, perempuan yang deket kiblat. Lurus aja, nggak usah pakai kiblat diselang-seling. Ya. Kalau perempuan kan di pinggang. Lah naronya yang nggak usah pakai yang perempuan begini nih. Ini laki nih. Jenazah, handphone nih laki, ini laki. Nah, giliran yang perempuan pulpen yang nggak usah kemari. Lurus aja lurus. Ya, lempeng. Nah, urutannya laki, anak kecil, perempuan. Lah kalau lakinya banyak. Yang deket imam siapa? Yang paling warok. Tuh, yang paling warok. Kalau datangnya bareng, digotong ke masjid bareng. Ya, emang amprogan ke Burung Batang. Lah kalau yang datang duluan yang deket imam. Kalau datangnya bareng,
sama-sama waro, ya kocok undi dah siapa yang deket imam. Hah? Ya. Wa fi hadhihi sholati, dan dalam praktek sholat jenazah atas beberapa jenazah, layajibu wajib tayinu ada dihi menentukan bilangan mereka. Coba orang nyolatin jenazah korban tsunami, bagaimana bang? Segitu banyak korban, emang lu apa pakai sensus tuh? Ya udah, usolli ala hadhil mauta al muslimin, yang muslim. Kalau itakodahum asyarotan, andaikan dia beritikot hum bahwa akan mereka jenazah asyarotan 10, wabanu maka nyata mereka aksaro lebih banyak, ternyata 12. Ada sholata alal jami, maka dia mengulangi sholat jenazah atas 10-10-nya. Kenapa? Li'anna fihim, karena sungguhnya ada pada jami man lam yusalla alaih, orang yang belum disolatkan. Wahua, bermula man lam yusalla itu ghairu muayyanin, yang belum ditentukan. Ditentukan cuman 10. Minha diantaranya lagi la yustarotu ta'inu adadir rokaati, tadi syaratkan menentukan bilangan rokaat. Ya, kalau nawa maka andai kata berniat seseorang itu az-zohiro apa zuhro? Hah? Ala soab zuhro. Andaikan orang niat sholat duhur khomsan 5 rokaat, au salasan atau 3 rokaat, lam yasiha, maka sholatnya kagak sah. Ada lu ya, sampai hatta hazal zaman orang kagak tahu bilangan rokaat. Goblok banget ya mainnya mah Firaun kali. Sampai rokaat sholat tertahu, saking kagak pernah sholat ya. Tuh, nyebutin bilangan rokaat kan gak harus dalam niat sholat. Lu sebutin salah, ya nggak sah udah sholatnya. Lam yasiha, batalnya itu masalah. Minha diantaranya lagi ayana zakata malihil ghaibi. Ya, terusannya talipan tuh ya. Ayana menentukan seseorang zakata malihi akan zakat hartanya yang goib. Harta goib itu dobitnya, harta hadir dan harta goib itu atamakun minal intifai bihi halan. Ya, mampu diambil manfaatnya secara langsung, tuh namanya harta hadir. Kalau harta yang goib, harta yang nggak bisa diambil manfaat. Ya, kayak uang yang dibawa lari. Ya, uang dia investasi dia dibawa lari oleh pelaku usaha sejumlah 500 juta. Ya, itu kan namanya harta goib. Harta dia tapi goib, nggak bisa dipakai kan 500 jutanya. Nah, itu kan tetap wajib zakat. Ketika masuk putaran zakat tetap wajib zakat. Ya. Akhirnya dia tentuin ya, hadihi zakatu mali al ghaibi. Ya, ini adalah zakat harta saya yang goib. Tuh. Ya. Talipan tuh kalau di kitab-kitab lain pakai fakana. Fakana maka faktanya harta yang goibnya hilang. Ternyata duitnya raib. Boro-boro pulang. Ya. Ada orang, Bang, ya, saking takut ketahuan bininya, ya, nyimpen logam mulia 100 gram di kampung di Cianjur. Di Cianjur hartanya goib ya. Pengen ke sono kagak bisa. Kenapa?
karena habis gempa bumi, jalan ke sono hancur, kan nggak bisa dimanfaatin tuh ya. Telepon ternyata aman, akhirnya dibayar aja tuh zakat 100 gram ya. Dapat kabar lagi, nyatanya raib emasnya karena gempa selanjutnya rumahnya hancur, malah dia gali lagi tuh emas ya. Maka lam yuzihu, maka tak mensahkan akan siman oleh zakatu malihil goib anil hadiri, dari harta yang hadir. Artinya zakat yang tadi yang dia keluarkan, lah kan hartanya nggak ada tapi zakatnya udah keluar, ya udah status zakat itu menjadi sedekah saja, tidak bisa dialihfungsikan sebagai duit zakat dari harta yang hadir, nggak bisa. Kenapa? Karena dia ta'in. Kalau dia nggak ta'in, dipindahin aja jadi zakat harta yang hadir. Lu sih pakai nentuin, ini zakat harta saya yang kok gitu. Dalam di Fathul Mu'in ada tuh ya, tapi wajib bayar zakatnya kan ya. Jadi setiap putaran haul setahun dia wajib zakat, tapi kewajibannya itu hanya dalam fizimah, dalam tanggungannya. Ketika duitnya kembali baru zakatnya keluar. Ya. Al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Malayustarotu ta'arudu lahu, sesuatu yang tadi syaratkan datang lahu kepada ma, jumlatan secara global, wala tafsilan, dan tidak disyaratkan secara rinci. Secara global nggak mesti disebut, apalagi rinci. Ida ayanahu, jika dia merincikanhu akan mawa akhto'a, dan dia salah, lam yadurra, maka tak berbahaya, nggak ngapa-ngapa. Salahnya sesuatu yang tak mesti disebutkan tuh tak berefek apa-apa. Al-amsilatu, contoh, minha diantaranya al-khoto'u fitayini makani sholah, salah di dalam menentuin tempat sholat. Emang ada keharusan nentuin tempat sholat? Ya, usolli fardhu zuhri ya arba'a rakaatin ya di puncak lillahi ta'ala. Taunya puncak doang, asal dingin adem, puncak aja dikata. Taunya di Pengalengan. Baru tumben, biasanya ke puncak juga taunya dari lagu, naik ke puncak, baru tumben ke puncak ya. Sian banget orang. Akhirnya tuh orang niat sholat detil banget sampai tempatnya ya. Salah di dalam menentukan tempat sholat. Kalau nawa sholat azuri, andaikan seorang niat sholat dohor di Misro, di Mesir, usolli sholat azuri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati fi Misro lillahi ta'ala, wa kana bi Makkah, tak taunya di Mekah ya. Di mobil tidur baik, dia di pesawat dia nggak tahu ya. Orang ngepegian nggak punya duit makan begitu, kagak nentuin rute. Lam tabetul sholatuhu, maka nggak batal sholatnya sah. Kenapa? Karena menentukan tempat sholat tidak mesti di dalam niat, sehingga perinciannya salah, tidak memberi pengaruh. Li'anna niyata maujudatun, karena niat sholatnya tetap ada. Watayinul makani, dan menentukan tempat sholat. Laisa lahu irtibatun, tidak ada lahu bagi tayinul makan irtibatun, hubungan biniyati sholati, dengan niat sholat, jumlatan wala tafsilan, secara global ataupun rinci, nggak mesti. Minha diantaranya al khoto'u fi tayini zamanin, salah dalam nentuin waktu. Ya ilah ilallah, ada aja kasusnya ya. Falau nawa sholat al asri, andaikan orang niat sholat asar yaumal khomisi, hari Kemis ya,
Usolli fardol asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati yaumal khomisi. Ya, pakai hari ke Kemis, pakai nentuin. Saja ku niat puasa besok hari Jumat itu tahunya masih Kemis. Ya, pabana maka nyata apa hari yaumal jumuati. Pabana maka nyata yaumul jumuati hari Jumat. Lam tabetul sholatuhu maka nggak batal sholatnya. Karena nentuin waktu mah nggak mesti dalam sholat. Hari apa kek yang penting lu sholat. Minha diantara contohnya lagi al khoto pitayinil imam, salah di dalam menentukan imam. Salah di dalam idopatil masdar lipa ilihi, ya. Bibi lihil ro'al hikfil amal mujarrodan apa depannya mudofan au mujarrodan au ma'a. Masdar kan beramal kayak fiil, ya. Salah di dalam menentukannya tuan imam tuh. Usoli fardo zuhri imaman li jaidin, imam bagi jahit, taunya jahit kebelet berak, mamumnya bakar. Gua kata jahit mamumnya, lu bakar. Iya bang, tadi bang jahit emang yang mau jamaah sama abang, mules. Taunya yang jamaah mamumnya bakar, si imam ada-ada aja. Niat sholat jadi imam, nentuin makmum. Menentukan siapa tuan imam man yusolli khalfahu akan makmum yang sholat khalfahu di belakang imam. Palau nawa andaikan sholat kang jahit, andaikan sholat seseorang imaman menjadi imam anjaidin dari kang jahit, emang jamaah bareng jahit jamaah mau bis ngopi, oke bang, ya. Ngopi, habis makan ngopi mules ya. Pabana Umaru pasalam bujuk Umar no. Lam yadurro maka kagak masalah. Kenapa? Karena nyebutin nama makmum nggak mesti dalam sholat. Karena nggak mesti salah kagak pak. Li'annahu la yustaratu karena sungguhnya tadi syaratkan alal imami atas si imam. Tayinul makmumi menentukan makmum, wala niatul imamati dan tidak syarat niat jadi imam. Boro-boro mesti nentuin makmum, imam mah nggak wajib niat jadi imam. Sunnah ya, supaya imam dapat pahala jamaah. Tuh. Al-qaidatul khamisatu kaidah yang kelima. Maqasidul labzi ala niyatil labid. Maksud pengucapan, maksud kata-kata yang diucap itu ala niyatil labid, atas niat yang mengucap. Yang paling tahu makna redaksi ucapannya adalah yang mengucap. Ya. Ya. Ada orang lagi junub, lagi head, baca Quran. Lah jangan main jas di jas aja. Sebab apa? Yang tahu dia maksudnya apa nih baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim aja lu. Berantem tuh laki bini. Emang lakinya tahu, malam-malam kagak nanjak, bininya lagi head. Besok mudik pulang kampung, masuk mobil bininya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah. Lakinya fanatik pikir haram. Lu diajarin ratusan kali masih blow on aja. Orang kalau lagi head nggak boleh baca Quran. Lah abang si main jas blow on aja. Saya makan bang baca Quran maksudnya mendoa di kendaraan. Kata lakinya gini, emang bismillahirrahmanirrahim
doa di kendaraan, kata bini. Taunya abang yang tolol ya. Saya kali saya yang nggak tahu. Yang bego abang katanya. Doa di kendaraan aja orang tahu. Ya, lakinya saking kebanyakan zikir orang pernah ngaji, sampai doa di kendaraan kagak tahu. Coba itu. Ya. Jadi maksud lapat itu yang paling tahu siapa? Yang ngucap. Makanya perlu ada konfirmasi. Alhamsilatu contoh laukana ismu zaujatihi. Andaikan adalah nama istrinya au amatihi atau nama budaknya. Tolikon tolik. Ya ilah. Ya aki-aki namain anak yang gak ada yang lain ya. Namanya tolik. Tolik kan cerai ya. Au hurrotan atau namanya hurro. Neng. Neng udah jadi budak abang. Namanya siapa ya? Biar abang manggilnya enak. Nama saya Hurroh bang. Ya. Nama perempuannya Tolik. Habis diterima ditolik. Saya terima nikahnya Tolik. Gimana ini? Saya terima nikahnya Tolik. Tolik pun cerai. Pakola maka berkata suami, ya Toliku, wahai Tolik. Tuh. Atau manggil ya Hurrotu, wahai Hurroh. Maksudnya apa nih? Abang main ya Tolik aja biasa manggilnya sayang. Sekarang main ya Tolik aja. Fa'in kosoda maka jika bermaksud si suami bihi dengan kaulnya atau lako akan cerai. Ternyata suami mengucap ya tolik maksudin menceraikan. Awil itsko atau tuannya manggil ya hurrotu maksudnya merdekain. Hasola maka hasil keduanya. Awin nidaa atau maksudnya manggil. Fala maka tidak jatuh cerai dan tidak terjadi pembebasan budak. Kayak kemarin ada orang ngomong sama bininya, pulang sono ke rumah baba lu. Maksudnya apa tuh? Nyerein apa suruh ngambil beras ya? Ya, ini banyak kasus makosidul lafzi ala niyatil lafzi. Minha diantaranya laukarroro lafzotolaki. Andaikan seorang suami mengulang-ulang lapat cerai salasan 3 kali. Kuceraikan dirimu, kuceraikan dirimu, kuceraikan dirimu. Wow, ilah ilallah. Udah kebangetan kesel lakinya. Bila atpin tanpa wau atau. Kalau pakai wau atau akan jelas. Kuceraikan dirimu dan kuceraikan dirimu dan kuceraikan dirimu. Fa'in kosoda maka jika dia maksud bihi dengan takrir al istinapa akan kalimat baru. Setiap mengucap kuceraikan dirimu, ngucap lagi maksudnya menceraikan lagi. Ngucap lagi maksudnya nyeraiin lagi. Waqo as-salasu maka jatuh talak 3. Tuh ya. Talak 3 jadi nggak boleh rujuk. Kalau mau rujuk tuh perempuan kudu apa? Kudu nikah sama laki-laki lain. Pas udah nggak jadi bininya, lantas cakep aja tuh perempuan. Demen akhirnya nyesel ke ubun-ubun, nyerain bininya talak 3. Awitakidu, awitakida atau dia maksud negesin. Pawahidatun maka jatuh talak 1. Nah, yang paling tahu siapa? Pakai kiai. Ya. Abang waktu nyerain 3 kali maksudnya apa, Bang? Ya, Pak Ustadz. Saya mau biar tahu aja tuh, biar pelajaran buat dia sih, menegesin doang, jangan kurang ajar sama saya. Dapat seminggu saya masih demen. Kira-kira saya boleh rujuk nggak? Kalau negesin doang mah talak 1. Boleh rujuk selama masih masa iddah. Minha diantaranya laukola pisolati. Andaikan seorang ngomong di dalam sholat binazmil Qur'ani, ngomongnya dengan bahasa Quran, ngomong bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya pakai susunan Quran.
Walam yaksid siwahu, dan tidak dia maksudkan siwahu selain Quran. Pawadihun, maka itu jelas. Jelas apa? Jelas bahwa dia di dalam sholat membaca Quran. Wa in qasoda bihi, dan jika dia maksudkan bihi dengan bacaan Quran, at-tabhima, memberi paham, pakot saja. Ada orang lagi sholat di rumah diri-dirian, bini anaknya pada kayon, ya dia emang nggak ikut soalnya nggak mau bayarin. Itu akal orang laki. Ya nggak ikut, gua aku mau ngopi aja, maksudnya biar nggak bayarin maksudnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, didengerin sama dia. Gua lagi sholat pakai assalamualaikum. Pas yang ketiga assalamualaikum, nah kayaknya mah suara orang kaya nih. Ya lantas dikencengin suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya mah ngasih tahu, tunggu dulu ya, gue lagi sholat. Maksudnya mah begitu. Batolat, maka sholatnya batal. Sebab sholat dikencengin ngasih tahu on. Wa in qasodahuma, dan jika dia maksudkan keduanya, maksudin baca Quran dan maksud ngasih paham. Sembari baca Quran sembari bilangin ma'an bersamaan, lam tabatul, maka kagak batal. Tapi susah bang, begitu makan spontan apa yang ada di hati kita. Ya. Wa in atlaqo, dan jika dia mutlak nggak niat ngasih paham, kagak niat baca Quran, fal asahu, maka kaul yang mu'tamad itu al-butlanu, batal. Hukumnya batal. Ini yang disebut tuh anak ngaji dulu, al-amrani idza ta'arada tasakoto. Dua perkara yang kontradiksi, ya, maka dua-duanya gugur tuh. Nahu qaulihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala. Ya, seumpama yang dibaca surah Al-Hijr. Udkhuluha bisalamin aminin. Ada orang lagi namu. Yang namu lagi kiai, lagi kelihatan dari dehemnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya suara-suara kiai ini dehemnya nih. Ya. Dia kencengin betul suaranya. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuk aja artinya. Ya, pintu nggak dikunci. Masuk aja, masuk ya oleh kalian dengan selamat, halnya dalam keadaan aman. Enggak. Atau dia ucapkan ya Yahya khudil kitab biquwatin, nama anaknya Yahya. Ya Yahya, wahai Yahya, ambillah Taurat dengan sungguh-sungguh tuh. Ya. Minha di antaranya idza aqoban niyata, jika orang membarengkan, mengiringi akan niat bil masyiati, dengan insya Allah. Ya. Fa inna, jika dia niat ata'liko, menggantungkan niat, saya jual mobil ini insya Allah. Lah ini insya Allah apa nih maksudnya nih? Menggantungkan jual belinya kalau Allah menghendaki, itu taklik namanya. Batolat, maka batal niatnya. Ya. Sajaku niat puasa insya Allah. Sajaku niat puasa Senin, besok Senin sunnah insya Allah. Insya Allah ini maksudnya apa bang? Ya kalau Allah menghendaki gua nggak punya duit, dia batal niatnya. Awi tabaruka, atau dia niatin insya Allahnya karena mengambil barokah, palak maka nggak batal. Au utlikot, atau dimutlaken masyiahnya, pasohuhuma, maka yang paling asoh dari dua pendapat, batolat batal. Ya. Ada kasus yang rame bang. Ada orang nikahin anak perempuan. Nikahin, kalau di kita kan saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Indun, dengan mas kawin 2 gram emas tunai. Kata kiai-kiai, ya, belusus di Sunda, nggak sah. Kenapa nggak sah?
karena si bapak bukan wali laki-laki, kok saya nikahkan kamu? Harusnya apa? Saya nikahkan putri saya kepada kamu. Kok ini saya nikahkan kamu? Emang bapak wali saya. Terus si bapak nerjemahin bahasa Arab. Ankatuka mauliyati. Ya. Padahal kan diduluin ankatuka domir karena mendahulukan domir dari isim dohir. Kan? Ya. Udah tuh rame kasus itu. Sampai ada tuntutan segot menikahkan di KUA dirobah. Ya. Akhirnya syawaroh lah tuh. Akhirnya aneh ngobrol tuh sama Ustadz Patur ya. Ustadz Patur tuh singkat ngomongnya. Sah kata Ustadz Patur. Kenapa sah Ustadz? Imakosidul labzi ala niati lapit. Ya pasti bapaknya maksudnya nikahin anaknya, maksud nikahin yang lain katanya. Udah sejak itu sah, udah saya nikahkan kamu kepada putri saya, sah. Tapi kalau kiai-kiai dulu nggak bisa. Ya. Sampai pernah ada kasus tuh aneh datang nikahan jamaah gitu. Ya nggak saksi, datang doang. Datang di pojok di belakang. Yang ngawinin begitu, saya nikahkan kamu kepada putri saya. Dijawab kan gituin ya, jawab. Karena yang lakinya murid kita, lakinya pakai nengok. Bagaimana guru? Sah lah, kan gue jadi malu ya. Hah? Lah udah sah aja ngapain nanya gue, kiai banyak di situ. Ya. Lu ngapain nanya gue blow on gue atau ya. Kan martabat gue jadinya kerasa, ya martabat gue jadi jatuh, digituin. Ya. Coba batal ya, udah makosidul lafzi ala niyatil lampi ya, maksud itu tergantung yang ngucap. Tapi yang lebih teliti ya, tentu saat menikahkan anaknya tidak demikian. Saya nikahkan putri saya ya, kalau putrinya ada 6 ya, ada 6 lain biang lagi, waduh gue disebutin nama itu mah ya. Kalau saya nikahkan putri saya kepada Anda. Wallahu a'lam bishawab.